Mati le HP yan, masa apa? Mik anak mati. Halo Dino. Buat cara le, buat cara. Cara ku gabung. Hah? Buat cara. Mati. Mati dia mati nggak sama mati. Grup dosen lah. Kita mulai. Pak Saifullah udah siap ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Awal dari segalanya puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Allah juga masih memberikan kesempatan buat kita untuk menjalankan ibadah puasa yang insya Allah tinggal 3 hari lagi sudah meninggalkan kita. Belum tahu nanti ke depan kita masih bisa berjumpa lagi dengan bulan suci ini. Ya, kita doakan di beberapa hari ini kita lebih maksimal dalam menggunakan bulan Ramadan ini. Salam menunjukkan kita Rasulullah Muhammad SAW, panutan kita, pedoman hidup kita dari alam dunia ini sampai alam akhirat nanti. Ya, kami doakan semoga Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang kami cintai, semoga semua Bapak Ibu mahasiswa yang berada di sini diberikan keberkatan umur, keberkahan rezeki, dan keberkahan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati ada Pak Arif selaku pembicara pada ini, Tuti Saifullah ya, selaku juga pembicara pada hari ini, dan ada juga di sini Pak Muhammad Nasir, Pak PR2, Pak Dr. Muklis, kemudian ada siapa lagi? Ada Bu Kaprodi, Bu Ramziati, Bu PD2, Bu Dr. Eli, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, dan adik-adik mahasiswa yang rindukan Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga semua ya. Di kesempatan ini, pada hari ini kita sebenarnya ini adalah pelatihan bagi adik-adik sekalian, juga bagi teman-teman dosen, yang insya Allah kita ke depan pemberlakuan atau kewajiban bagi mahasiswa untuk mengupload karya ilmiahnya di jurnal ilmiah mahasiswa maupun di suluk untuk mahasiswa S2. Nah, jadi bagaimana kita mengupload jurnal ilmiah ini tentunya pada hari ini nanti bisa disampaikan oleh Pak Arif maupun oleh Pak Saifullah. Nah, untuk diketahui bahwa karya tulis ilmiah mahasiswa ini merupakan suatu kewajiban sekarang ya, karena menuntut kita di dalam akreditasi kita bahwa karya tulis ilmiah ini menjadi penilai ya, menjadi penilai di dalam orang akreditasi. Nah, kemudian kita juga sudah punya komitmen ya, jurnal ilmiah mahasiswa maupun jurnal suluk dan jurnal lainnya yang berada di Fakultas Hukum itu untuk bisa kita sintakan. Jadi untuk bagaimana bisa mendukung sinta ini, salah satunya adalah mahasiswa maupun dosen itu harus mengupload lewat OJS. Jadi tidak bisa dikirim lagi seperti manual biasanya. Nah, kemudian ada mahasiswa juga, Bapak Ibu dosen juga, karya ilmiah ini menjadi persyaratan juga di dalam mendaftarkan di yudisium.
Jadi kalau nanti Unitube, kalau tidak mengupload journaling melalui OJS, maka ini tidak bisa digunakan. Baik, untuk menghemat waktu, kami pikir ini sangat penting ya, sangat penting untuk mengetahui bagaimana caranya kita bisa mengupload jurnal kita, karya tulis ilmiah kita ke dalam sebuah jurnal melalui link OJS ya. Nanti adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian nanti bisa menanyakan caranya secara langsung kepada kedua pemateri. Nanti di sini juga ada Pak Nasir sebagai Kaleb juga, nanti kalau ada pertanyaan bisa juga beliau membantunya. Ini itu saja untuk menghemat waktu. Kita berikan kesempatan kepada Pak Arif selaku pembicara pertama. Pada Pak Arif kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Faisal yang telah membuka acara ini dan menyampaikan kepada adik-adik tentang pentingnya proses atau kewajiban mengupload jurnal atau karya ilmiah melalui sebuah sistem jurnal ilmiah mahasiswa yang sudah dibuat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Markus Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya hormati dan Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung. Sebagaimana kita sudah dengar tadi yang disampaikan oleh Pak PD1, Dr. Faisal, bahwa di dalam pedoman akademik, baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas hukum, itu sudah disampaikan ada kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan proses pendidikannya itu untuk menuliskan karya ilmiah, ya, yang dalam hal ini merupakan intisari dari skripsi yang akan adik-adik hasilkan pada akhir perkuliahan nantinya. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa proses untuk melakukan memasukkan berkas dokumen karya ilmiah itu harus melalui sebuah sistem yang dikenal dengan sistem OJS, ya, agar transaksi kegiatan mulai dari proses registrasi, mulai dari proses submit artikel, proses review, proses edit artikel, dan review kembali, itu berjalan dengan baik di dalam sebuah sistem yang sudah disediakan. Dengan berjalannya proses submit, review, edit, review, sampai kepada akhirnya bahwa tulisan atau draft artikel itu layak untuk dipublish, inilah nanti akan menjadi bahan penilaian untuk meningkatkan akreditasi sebuah jurnal, apakah itu jurnal online ataupun jurnal offline. Nah, ini yang sedang kita coba bangun agar untuk kebutuhan akreditasi di masa mendatang melalui SINTA atau melalui proses akreditasi yang lain, kita nanti akan bisa masuk ke dalam SINTA, ya, baik itu SINTA 6 maupun SINTA 5. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu semuanya, pada bagian pertama ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana proses melakukan registrasi atau membuat akun di dalam sebuah jurnal online. Saya izin menyampaikan atau share screen saya. Nah, ini browsernya, ya, sebentar. Mudah-mudahan sudah tampil ya kepada adik-adik semuanya. Nah, silakan menggunakan browser apapun, apakah Google Chrome atau Firefox atau Microsoft Edge. Yang penting ada aplikasi yang untuk terhubung dengan internet dan ada koneksi internet intinya. Nah, untuk memulai mendaftarkan diri atau registrasi adik-adik ke dalam sebuah jurnal online, terutama pada jurnal ilmiah mahasiswa di Unimal, silakan nanti dibuka di browsernya itu dan diketik unimal.edu
ojs.unimal.ac.id ya, kalau belum mengetahuinya. Nah, kemudian kita klik di sini atau enter. Nah, ini laman utama OJS ya, laman utama OJS Unimal. Yang di dalamnya ini banyak sekali jurnal yang dikelola oleh prodi ya, untuk tingkatan dosen, termasuk juga jurnal yang akan dikelola di tingkat jurnal ilmiah mahasiswa. Kemudian dari laman ini silakan klik fungsi pencarian ya, atau klik menu edit find, kemudian ketik kalimat hukum. Nah, akan muncul di sini jurnal ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum. Ya. Nah, kemudian langsung klik. Kalau belum punya akun, ya, atau kita klik dulu view jurnalnya. Nah, ini tampilan utama atau halaman depan dari jurnal ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum. Di sini sudah ditampilkan ada bagian download template jurnal, ya. Kemudian ada pedoman online submission atau pedoman untuk memasukkan submit artikel kita, dan ada download surat pernyataan anti plagiasi. Nah, setelah ini jika adik-adik butuh informasi tambahan bagaimana melakukan submit, ini bisa dibaca pada dokumen-dokumen yang sudah disediakan. Selanjutnya kita mengarah pada tombol register di sebelah atas, ya, pada tombol register. Di sini kita langsung dibawa untuk mulai mengisi data-data yang dibutuhkan pada setiap kolom yang bertanda bintang yang wajib diisi. Silakan diisi dengan username yang dipilih oleh adik-adik, ya. Misalnya di sini saya menuliskan nama dulu. Aman. Kemudian password, silakan pilih password yang mudah untuk diingat. Ya, apakah kombinasi tanggal, bulan, tahun lahir, atau nama orang tua, atau nama sendiri dicampur dengan kode yang lain. Ya. Silakan isi, kemudian diulangi passwordnya, dan harus sama, ya, dengan ketentuan bahwa passwordnya itu minimal adalah 6 karakter. Kemudian masukkan kode pengaman ini. Ini diisi. Nah, inisial boleh diisi atau tidak, gender dipilih, ya, M untuk male, laki-laki, F untuk female, ya, dan jangan dipilih order karena kita gender itu hanya ada 2, laki atau perempuan. Kemudian affiliation ini penting untuk diisi untuk menandakan asal institusi adik-adik atau bapak ibu. Afiliasi ini penting karena akan diindeks dan meningkatkan citasi dari sebuah tulisan terhadap institusi. Nah, ini merupakan bagian dari penilaian. Jadi ini diisi saja dengan Universitas Malikus Saleh. Nah, signature boleh diabaikan, ya. Nah, email. Nah, ini bagian yang penting juga. Email boleh diisi dengan email yang adik-adik miliki, apakah berbasis @mhs.unimal.ac.id atau yang berbasis Gmail. Ya. Saya gunakan email Gmail saya untuk proses registrasi. Nah, pada bagian ORCID ID ini kosongkan karena sebagian besar kita belum memiliki data-data ORCID. Kemudian pada bagian country ini dipilih Indonesia. Ya. Nah, kemudian untuk mengingatkan kita tentang username dan email, maka kita bisa mengirimkan konfirmasi akun kita yang sudah kita registrasi di sini
ke alamat email kita agar punya catatan atau punya cadangan kalau misalnya kita lupa username dan lupa password ya. Kemudian apakah bahasanya yang mau dipilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Saran saya silakan saja gunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita mendaftar itu sebagai author atau penulis ya. Klik ini agar kita nanti bisa melakukan proses submit tulisan. Tahu bagi Bapak Ibu yang sudah punya kualifikasi sebagai reviewer, nanti bisa mendaftar juga sebagai reviewer. Sudah selesai, maka klik tombol register. Nah, kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, karena browser Chrome ini punya fitur atau fasilitas untuk pengingat password, agar kita tidak selalu setiap kali login ke dalam aplikasi itu harus menginput data, ya, username dan password, silakan langsung klik save saja, ya, agar kita bisa tidak perlu mengingat dokumen yang atau username dan password yang harus kita isi, ya. Nah, kalau sudah selesai, maka akan tampil seperti ini. Ya. Kita di sini keterangannya sebagai author, kemudian ada tulisannya show more journal, edit my profile, change password, atau keluar dari aplikasi. Ya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya itu adalah kalau kita sudah punya artikel atau draft artikel dari intisari skripsi yang akan kita upload sebagai kewajiban bagi seorang mahasiswa Fakultas Hukum, klik di sini pada tombol New Submission. Nah, ini banyak langkah-langkahnya ya, yang harus kita klik terlebih dahulu sebelum kita bisa memulai proses submit. Nah, proses submissionnya itu kita pilih bahasanya, itu bahasa Indonesia saja. Kemudian, nah ini harus kita berikan checklist, ya, harus kita berikan checklist agar untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen itu memang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, ya. Kemudian dokumen itu harus dikirim dalam bentuk format Office, ya, doc atau docx atau RTF atau WordPerfect. Jika tersedia URL untuk referensi sudah disediakan. Ya. Nah, ini ketentuan tentang teks, ya. Kemudian gaya penulisannya atau yang disebut dengan selingkung penulisan artikel itu ada di pedoman penulisan, ya, yang bisa di-download nanti pada bagian about di atas. Ya. Di sini pada menu about itu ada pedoman penulisan. Jadi ini tinggal diklik semuanya. Ya. Ini kalau tidak ada, tidak usah diklik. Kemudian seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kalau ada komen untuk editor, silakan diisi. Kalau tidak, lanjut ke klik tombol save and continue. Nah, ini memastikan bahwa semuanya harus kita klik checklist. Berarti kita harus checklist. Nah, selanjutnya pada bagian ini masih dalam bahasa Inggris, saya ubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini keterangannya, ya. Ini ada 5 langkah, ya, di sini. Ini langkah kedua dari tombol mulai yang tadi, kemudian mengunggah naskah. Kemudian kita pilih dokumen yang akan untuk kita kirimkan ke dalam proses submission ini. Klik tombol choose file. Nah, dia akan membuka Windows Explorer, ya, di dalam komputer kita, atau kalau di Mac disebut dengan Finder. Nah, saya pilih dokumen yang sudah saya siapkan sebagai contoh,
Dokumen itu harus dalam format Office tadi ya. Maka di sini saya pilih jurnal, kemudian klik open. Nah, kalau sudah, kemudian klik tombol unggah terlebih dahulu. Nah, sudah masuk dokumennya, ya, ada nama yang dibuatkan oleh aplikasi, ya, kemudian ukuran file dan tanggal submit, ya. Tanggal submit ini menentukan proses yang akan berjalan berikutnya. Kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan. Nah, keterangan-keterangan ini harus kita isi, ya. Nama penulis untuk penulis pertama, kemudian nama belakangnya, kemudian alamat email, ya, dan afiliasi. Afiliasi jangan lupa diketikkan, ya. Misalnya saya isi di sini Universitas Malikus Saleh. Biografi ini boleh diisikan atau tidak, ya. Kemudian jika adik-adik atau bapak ibu punya rekan dalam menulis artikel tersebut, maka boleh ditambahkan sebagai penulis kedua atau penulis ketiga, ya. Jadi ini tinggal tambahkan, kalau misalnya nanti untuk JIM, maka penulis kedua itu bisa diisikan dengan nama dosen pembimbing utama, ya, dan juga boleh nama dosen pembimbing kedua sebagai penulis, ya, atau co-author. Kenapa ini perlu? Karena ini bisa saling berkontribusi untuk meningkatkan citasi bagi mahasiswa dan bagi dosennya itu sendiri. Ya, jadi untuk kebutuhan-kebutuhan akreditasi, apakah seorang dosen itu aktif dia dalam membuat sebuah artikel atau karya ilmiah setiap semester, maka ini bisa menjadi data buku. Ya. Nah, jadi ini kalau ada nama dosennya, silakan diisi dengan namanya saja, tidak perlu gelar akademik. Ya. Misalnya di sini saya akan mengisi yang sesuai dengan bidang saya, hukum perdata, misalnya Ibu Yulia. Nah, kalau nama belakangnya tidak ada, Bu Yulia tidak ada nama belakang, ketik saja namanya lagi, ya, Yulia. Seperti itu. Kemudian isi alamat email beliau. Misalnya di sini saya tulis yulia@unimal.ac.id. Afiliasinya juga sama, ya. Maka saya copy paste di sini. Ini sudah ada tadi. Saya paste. Universitas Malikus Saleh. Negara pilih Indonesia. Nah, kalau masih ada seperti tadi, klik lagi tambah penulis. Nah, adik-adik, kontak utama sebagai koresponden yang nanti akan melakukan komunikasi dengan tim editor itu tetap penulis pertama, ya, karena di sini untuk JIM terutama adalah untuk adik-adik mahasiswa, maka pada kolom kontak utama untuk korespondensi editorial ini wajib pilih pada nama si mahasiswa atau si pengusul pertama. Berbeda kalau misalnya sesama tim dosen, siapa yang akan ditunjuk sebagai orang yang melakukan korespondensi editorial, ya. Misal kalau ini sama dosen, saya pilih Bu Yulia sebagai kontak utama untuk korespondensi editorial. Maka pada proses review dokumen ini selanjutnya, yang akan dihubungi oleh tim editor dan berkomunikasi itu adalah Ibu Yulia. Dan kegunaannya, kalau ini digunakan sebagai pelaporan dalam penulisan artikel, maka kontak utama yang melakukan fungsi korespondensi ini akan mendapatkan nilai 60% dari total penilaian, kalau disebut itu SKS, ya, dari total penilaian SKS-nya. Jadi ini penting untuk menunjukkan siapa yang menjadi penulis utama sekaligus
orang yang melakukan korespondensi editorial. Jadi tetap dipilih pada kontak utama untuk korespondensi editorial ini pada penulis pertama. Dalam hal ini adalah adik-adik mahasiswa. Nah, jadi kalau tidak ada lagi penulis kedua atau penulis ketiga, maka jangan diklik tombol tambah penulis. Kalau adik-adik mahasiswa ini menulisnya dan dibimbing itu berdua, ada dosen utama dan ada dosen pembimbing kedua, silakan tambah penulis lagi, tambahkan dosennya, ya. Dan diisi itu tetap hanya namanya saja dengan email yang benar. Kemudian baru kita berikan judul, ya. Judul apa tadi tulisannya yang akan kita upload ke dalam OJS ini. Ya. Maka sebentar. Yes. Ini tadi judulnya apa? Saya buka dulu dokumennya. Sebentar ya. Kita buka webnya. Nah, ini judulnya ya, reposisi peran lembaga utama Aceh dalam studi sosial legal. Ya, ini saya copy. Saya pastikan di sini. Ya. Kemudian intisari atau abstrak itu ambil dari abstrak yang sudah kita buatkan. Ya. Nah, ini dibuat dalam bahasa Inggris, nggak ada masalah. Tekan di sini. Nah, kemudian pengindeksannya apakah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian lembaga pendukung jika ada yang menjadi donatur atau pendukung dari jurnal tersebut. Kemudian pada bagian referensi ini wajib sudah dibuat dalam format yang sudah ditentukan oleh OJS JIM. Ya, itu bisa dibaca nanti pada bagian panduan penulisan. Ya. Nah, di sini saya sudah siapkan, saya ambil nah, seperti ini. Ya. Ini tinggal di copy paste daftar pustakanya. Kemudian dipastekan di sini. Ya. Nah, kalau sudah, klik tombol simpan dan lanjutkan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, ya, yaitu langkah ketiga. Ya. Nah, ini kalau ada file tambahan, ya, itu boleh diisi untuk data-data pendukung dari dokumen artikel yang tadi sudah kita submit. Ya. Jika tidak ada, tidak masalah. Ya. Nah, ini kita lanjutkan saja. Ya. Nah, baru kemudian pada langkah terakhir, ini akan muncul keterangan bahwa untuk menyerahkan manuskrip Anda ke jurnal, klik penyerahan selesai. Kontak utama yang tadi kontak utama untuk korespondensi itu akan menerima pemberitahuan lewat email yang tadi sudah dimasukkan pada form registrasi. Sehingga adik-adik perlu memastikan bahwa alamat email yang sudah didaftarkan untuk registrasi ke dalam jurnal JIM ini itu benar-benar email milik sendiri dan bisa diakses. Jangan sampai adik-adik malah tidak bisa mengakses alamat email tersebut. Ya. Nah, ini penting. Nah, kalau sudah selesai, baru klik tombol penyerahan selesai. Ya. Nah, kita tunggu. Nah, tanggal submit tadi itu akan tampil di laman editor dan menjadi penanda
kapan sebuah artikel itu dimasukkan, kemudian ada proses review, proses editing dan review kembali dari tim editor, sampai nanti kepada tahap bahwa tulisan itu bisa untuk dipublish. Ya. Nah, sampai di sini pada bagian saya, pada bagian pertama tentang proses registrasi dan submit. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Saiful tentang bagaimana proses review dari dokumen yang sudah disubmit oleh si mahasiswa atau dosen untuk jurnal-jurnal lainnya. Nah, bagi Bapak Ibu lainnya atau bagi juga adik-adik, kewajiban untuk mengupload artikel karya ilmiah itu tentunya bagi mahasiswa Unimal Fakultas Hukum prioritas pertama pada JIM. Namun ini tidak mengurangi adik-adik atau membatasi adik-adik untuk mengupload, mengirimkan karya ilmiah pada jurnal-jurnal lainnya di luar Unimal. Misalnya pada jurnal ilmiah mahasiswa hukum Unsia atau pada jurnal-jurnal nasional yang berada pada Sinta 6. Maka prosesnya itu juga sama. Seandainya adik-adik misalnya mau mengupload ke jurnal resam, ya, ini memang dikhususkan untuk dosen sebenarnya. Nah, prosesnya juga sama. Jadi adik-adik juga atau Bapak Ibu itu wajib memiliki akun di masing-masing sistem tadi. Ya, akunnya itu boleh dengan nama yang sama. Atau kalau misalnya nama itu kan bisa jadi namanya sama ya, sehingga nama username ini harus kita cari yang lain. Intinya adalah bahwa untuk masing-masing jurnal yang kita ingin mengirimkan tulisan, apakah jurnal pada lingkungan Universitas Muhammad Saleh atau jurnal pada di tempat lain, itu kita wajib memiliki akun terlebih dahulu agar kita bisa melakukan fungsi submit ya, atau mengirimkan tulisan. Nah, sebagai contoh saja, di sini saya sudah membuka jurnal ilmiah di Unsia ya, Fakultas Hukum. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ada editor in chief-nya atau ketua. Nah, ketua kita kalau untuk JIM ini itu Pak Albert ya, dengan tim editornya ada Pak Saiful, saya sendiri dan beberapa rekan dosen lainnya. Nah, tulisan-tulisan itu akan bisa tampil di sini dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan CV adik-adik di masa mendatang. Jadi cukup banyak, cukup aktif mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum di tetangga kita itu ya. Dan jurnal ini sudah terindeks oleh Google Scholar dan portal Garuda. Sehingga kalau misalnya nanti kita mengetikkan keyword tertentu di Google, itu akan muncul. Ya, akan muncul, tampil dia di kolom pencarian. Dan di Unsia itu ya, mereka punya 4 jurnal bagi mahasiswanya. Ya, ini ada 3 di bawah, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum kenegaraan. Satu lagi jurnalnya dalam bahasa Inggris, yaitu jurnal untuk yang hukum internasional. Nah, jadi ini sebagai trigger atau pemantik bahwa adik-adik memang wajib dan harus tergerak untuk mengeksplor kemampuan akademiknya, kemampuan berpikirnya, dan menuangkannya itu dalam format tulisan karya ilmiah. Ya. Sehingga suatu saat di masa mendatang, kalau terutama bagi adik-adik akan melanjutkan pendidikan S2 dan bercita-cita menjadi dosen, tulisan-tulisan itu menjadi CV, menjadi bagian CV dari adik-adik, bahwa kita memang mampu mengutarakan pemikiran kita itu dalam format karya tulis yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tulisan karya ilmiah. Ya, jadi jangan mau kalah kita dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain. Mereka saja Unsia untuk hukumnya saja itu punya 4 jurnal.
sudah dipisah untuk masing-masing bagian, bukan hanya hukum saja. Nah, kita mulai bergerak perlahan-lahan tentunya ya, agar adik-adik juga bisa mampu mengikuti kewajiban yang sudah ditentukan oleh pedoman akademik di universitas dan di Fakultas Hukum. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada bagian saya untuk proses registrasi dan submit tulisan. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Saiful ya untuk melanjutkan materi berikutnya. Silakan Pak Saiful. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful. Ya Pak, udah kedengaran Pak ini, agak bermasalah jaringannya. Oh, udah. Kedengaran? Ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Maluku Saleh, Prof. Jamalin SHM Hum, kemudian Pak Dr. Faisal dan rekan-rekan dosen sekalian. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Arif tadi tentang jurnal submission di jurnal ilmiah mahasiswa untuk Unimal ya, dan jurnal lain di Fakultas Hukum ya. Kita ada 3 jurnal. Pertama ada Resam ya, yang kedua ada jurnal ilmiah mahasiswa yang baru ini, dan yang ketiga ada Suluh begitu ya. Saya termasuk pengurus jurnal di jurnal ilmiah mahasiswa dan Resam gitu ya. Kenapa hari ini diadakan pelatihan ini? Ini untuk rekan-rekan dosen dan mahasiswa. Pertama untuk Resam sendiri ya, ini termasuk jurnal lama, tapi kita belum bisa mengajukan akreditasi karena terkendala di ini ya, yang OJS submission ini yang seperti kata Pak Arif, sehingga kita ingin mengajukan Sinta, kita tidak bisa karena selama ini rekan-rekan dosen mengirimkan tulisan ke saya itu, kami pengelola jurnal secara manual melalui WA ya atau email begitu, sehingga itu track recordnya nggak bisa saya ini ya, proses reviewnya juga manual gitu ya, termasuk editor, sehingga kita tidak bisa mengajukan Sinta untuk periode ini ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini dan kemudian dipatuhi oleh rekan-rekan sekalian, Fakultas Hukum ke depan minimal kita dapat Sinta 5, 6 gitu ya untuk awal-awal, karena itu yang paling mudah gitu. Untuk selanjutnya mungkin akan dikembangkan sesuai dengan proses pengurus jurnal yang ini. Nah, karena itu dibutuhkanlah proses uploading tulisan itu secara online. Makanya di JIM ini saya sudah buat pedoman online submission untuk mahasiswa ya, dan itu bisa digunakan oleh dosen-dosen sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif tentang proses cara upload tulisan gitu. Nah, selain dari itu yang perlu saya sampaikan, kebetulan saya pengelola jurnal tapi belum terlalu mahir ya tentang itu. Ada Pak Budi, ada Pak Albert, lain-lain, bahwa untuk editor kita ini masih kurang editor baru dari internal, maka saya tidak akan sampaikan bagaimana proses editor dalam jurnal ilmiah mahasiswa. Tetapi yang adik-adik perlu ketahui, ketika adik-adik telah mengupload tulisan ke jurnal ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum, adik-adik akan mendapatkan email ya, email adik-adik sekalian, saudara sekalian. Makanya perlu email yang asli tentang bahwa proses submitting tulisan itu telah dilakukan. Nah, itu nanti email itulah yang akan adik-adik gunakan sebagai bukti bahwa adik-adik sudah mensubmit tulisan. Dan itu yang mungkin nanti akan kita tanyakan ke Pak Faisal, akan menjadi bukti submisi, dan itu menjadi syarat bukti bahwa adik telah memenuhi syarat untuk melakukan yudisium gitu ya. Sepaham saya sesuai dengan aturan baru gitu. Yang perlu saya sampaikan hari ini adalah mengenai template jurnal ya. Ini yang sering salah nih saya lihat, karena sudah banyak yang mengirimkan tulisan ke saya, mungkin dari adik-adik sekalian juga sudah mengirimkan tulisan ke saya, tapi
rata-rata tulisannya masih mentah begitu ya, sehingga butuh banyak kerja editor. Sebagian dikembalikan oleh Pak Albert kepada adik-adik mahasiswa. Nah, ini saya perlu jelaskan hari ini saya share screen ini tentang pedoman daya selingkungan bahasanya, selingkungan jurnal ilmiah mahasiswa. Dan ini yang perlu adik-adik gunakan untuk ketika akan membuat tulisan ya dari ringkasan skripsi adik-adik. Kelihatan nih apa? Screen saya ini, share screen saya. Kelihatan, Pak. Nah, ini tolong dilihat, ini adik-adik ini tolong diperhatikan ya. Saya tahu nih udah ada yang ngirim ke saya, udah ada list nama-nama yang ngirim jurnal. Tolong untuk yang belum, ini kan karena belum saya upload semua, belum saya upload tulisannya di Jim, baru saya pilah-pilah ya. Nanti tolong untuk proses membantu akreditasi Fakultas Hukum ya, adik-adik upload ulang ya secara mandiri tulisannya ke jurnal ilmiah mahasiswa seperti yang disampaikan Pak Arief. Beserta tadi itu di bagian file tambahan itu diupload surat keterangan bebas plagiasi. Itu juga bukti termasuk untuk melindungi kami pengurus jurnal ya. Di atas materai 10.000. Kalau nggak ada 10.000 lah saya buat di situ 10.000 ya. Bahwa adik-adik menyatakan tulisan ini adalah tulisan murni, tidak ada plagiasi. Dan jika ada plagiasi, adik-adik siap menerima konsekuensi dari sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Hukum gitu ya. Jadi adik-adik kalau nulis tulisan ini, tulisan jurnal ada plagiasi, kemudian nanti terrecord plagiasinya lebih 30% atau apa, nanti adik-adik akan siap-siap menerima konsekuensinya ya, sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Hukum. Sepertinya di lab Fakultas Hukum untuk skripsi sudah diperiksa ya, ada batasan berapa plagiasi yang ditolerir ya, termasuk untuk jurnal. Kami di tim editor paling nanti akan mengecek sedikit gitu. Mungkin ada tulisan yang plagiasi tapi lolos dari pengecekan. Nah, itu bukan urusan kami nanti kalau ada plagiasi ya. Adik-adik sendiri yang tanggung jawab nanti. Jangan sampai nanti ngeluh ke kami. Ini Pak, Bapak kan seharusnya yang periksa plagiasi saya. Nah, itu bukan bahan pengurus jurnal. Kami cuma periksa sekilas. Tapi nanti jika ada plagiasi, itu menjadi tanggung jawab adik-adik sekalian. Maka saya sarankan, kami himbau agar ketika membuat karya ini ya, hasil ini yang merupakan bagian dari skripsi, ringkasan skripsi bahasa lainnya, tidak melakukan plagiasi. Karena itu akan berdampak untuk adik-adik, apalagi jika plagiasi itu dari tulisan orang lain. Misalnya ada skripsi yang sama di fakultas lain, kampus lain, sudah adik-adik ambil, nanti ini bisa digugat ya, atau dipidanakan oleh yang punya tulisan. Gitu. Ini sering terjadi, apalagi nanti jika adik-adik jadi tokoh di masyarakat ya, jadi dosen dan lain, ini bisa kena dan bahaya. Gitu. Ini kita hati-hati. Nah, saya akan share tentang pertama ini hari ini yang penting ini tentang template jurnal yang perlu diikuti. Ini di atas sebenarnya ada tulisan-tulisan banyak ya, Fakultas Hukum, JIM, ini saya hilangkan agar memudahkan editor ini ya. Jadi langsung ikutin panduan ini. Pertama adik-adik tulis judul artikel nih. Judul artikel harus sesuai dengan judul skripsi ya, jangan berbeda gitu. Karena nanti kami juga akan mengecek skripsi mana yang sudah membuat jurnal atau tidak gitu ya. Banyak kerjaan pengurus jurnal, jadi samakan aja judul artikel dengan judul skripsi gitu. Karena memang jurnal ilmiah mahasiswa ini ditujukan untuk ringkasan skripsi gitu ya. Ringkasan skripsi dalam bentuk karya ilmiah. Yang kedua, first author nih. Setelah judul artikel dibuat ya, ada ini pedomannya kapital ya, huruf gede semua. Font Cambria, center di tengah, maksudnya ini letaknya di tengah. Kemudian ukurannya 16 ya, dihitamkan semua. Nah, ikutin aja ini. Kemudian untuk selanjutnya first author nih, penulis pertama. Ukurannya 12, dihitamkan juga. Penulis pertama itu mahasiswa ya, nggak boleh orang lain, nggak boleh dosen atau siapapun seperti disampaikan Pak Arief. Tuliskan fakultas ya, Fakultas Hukum jelas ya. Kalau adik-adik sudah bekerja, tuliskan nama instansi gitu. Ini juga penting nanti untuk membantu Fakultas Hukum ya. Jadi kita bisa lihat adik-adik bekerja di mana, nanti dipilah-pilah. Jangan lupa email ya. Di samping tadi di OJS yang boleh dimasukkan email, di sini pun perlu ditulis email ya
untuk penulis pertama. Kemudian penulis kedua, ini nama pembimbing 1. Saya sarankan sekarang untuk yang kemarin-kemarin ada pembimbing 2 jadi second author, tapi sekarang pembimbing 1 jadi second author. Gitu ya. Meskipun nanti tergantung ya, mungkin bisa penulis pembimbing 2 ya, tergantung perannya. Kadang-kadang kan pembimbing 1 kurang perannya. Tapi apapun namanya kan pembimbing 1 lebih berperan gitu ya. Jadi saya sarankan second authornya pembimbing 1, tulis lembaganya ya, Fakultas Hukum Universitas Maluku Saleh. Kemudian ada email begitu. Penulis ketiga juga pembimbing 2 ini untuk jurnal ilmiah mahasiswa. Tulis emailnya juga, ini ada email sini ya. Email dosen yang bersangkutan karena ini perlu nanti untuk kepentingan bersama. Nah, yang selanjutnya abstrak ya. Abstrak untuk tulisan abstrak judulnya ini abstrak itu 11 ya, hitamkan. Di samping ini nggak apa-apa. Kemudian abstrak ini berisi jumlah kata 250. Jangan lebih, karena kalau lebih nggak muat nih satu halaman depan nih ya. 250, ukuran font 11 ya. Jadi ada keyword nih abstrak nih, saya singkat-singkat ada keyword terdiri dari 3 sampai 5 kata. Pakai spasi 1, ininya fontnya Cambria ukuran 11 gitu ya. Jadi ikutin ini aja ini, harus 10. Ini harus 11, yang ini harus 10. Jangan sampai beda begitu. Nah, untuk abstrak dibuat dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Jangan Inggris toh atau bahasa Indonesia toh, tapi harus Inggris dan Indonesia. Ini juga nanti akan membantu proses akreditasi jurnal karena biasanya diminta harus ada abstrak bahasa Inggris. Selama ini saya lihat ada yang ngirim bahasa Indonesia aja. Akhirnya saya yang bahasa Inggris kan gitu ya. Tapi untuk awal-awal ya nggak apa-apa. Nah, untuk kedepannya semua harus pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika nggak ada, akan ditolak oleh editor gitu. Karena kita sudah pakai OJS. Nah, ini saya juga, kami yang pengelola jurnal agak mudah untuk menolak tulisan. Gitu. Selama ini agak kurang enak. Untuk bagian isi, ini ada marginnya, ini Pak Albert yang buat, ketua jurnal JIM. Atas 4, ya ikutin ini. Atas 4, left untuk yang kiri 3, kemudian bawah 3, yang kanan juga 3. Jumlah halaman minimal 12 sampai 25 halaman. Nah, ini ada pendahuluan. Pendahuluan ya, mencakup latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian dan lain-lain ya. Jangan terlalu panjang pendahuluan nih. Saya lihat ada yang buat jurnal ilmiah ini pendahuluan 3 lembar gitu. Isinya 2 lembar ya. Jadi nggak cocok. Di pendahuluan 2 lembar aja nggak apa-apa ya. Jangan dikopas langsung dari skripsi begitu. Tapi diringkas dikit ya. Diringkas, diambil yang penting-penting karena kadang-kadang nggak penting, ada yang nggak penting dimasukkan. Nah, kemudian 1 ya. Tulis 1 pendahuluan. Ukuran kertas, ukurannya tulisannya 11 ya, dihitamkan nih. Kemudian untuk di bagian dalam spasi 1,5 isinya ini Cambria ukuran 11. Yang itu pendahuluan. Tulis 1 ini jangan lupa. Yang kedua metode penelitian juga tulis 2 ini ya, metode penelitian. Jangan sampai nggak ada metode penelitian. Metode penelitian berisi penjelasan ringkas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ya. Berarti di sini pertanyaan penelitian di sini gitu ya, diuraikan, jangan sampai kayak di skripsi, tapi dideskripsikan. Misalnya penelitian ini ingin menjawab 2 pertanyaan misalnya tentang ini dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif misalnya dengan apa ya, studi kasus ya. Metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif gitu. Jadi di sini dijelaskan ya, jangan sampai kayak skripsi misalnya metode penelitian kualitatif, kemudian di kualitatif didefinisikan lagi apa kualitatif, panjang di sini. Jangan ya, jangan terlalu panjang nih. Usahakan 1-2 paragraf sudah cukup, maksimal 1 halaman lah untuk metode penelitian, jangan terlalu panjang. Yang ketiga hasil penelitian ya, hasil penelitian dan pembahasan. Ini juga ukurannya 11 di bold dihitamkan ya. Cambria ukuran 11 nih, sama hasil penelitian. Jadi di hasil penelitian ini baru judul besar ya. Bisa nanti 3.1 tulis misalnya di sini ada 3.1 kan. Ini untuk judul pertama. Jadi hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah ya.
Kalau rumusan masalahnya 2, berarti hasil penelitiannya 2. Misalnya rumusan masalah pertama menjawab mendeskripsikan tentang suatu kasus, yang kedua baru mengaitkan misalnya ya gitu ya, tergantung skripsi adik-adik gitu ya. Jadi hasil penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, berarti hasil penelitian 3 ya. Ini cuma saya syaratkan nih. Kami sebenarnya di jurnal nggak sampai segitu juga meriksanya, tapi penting juga itu untuk adik-adik. Nah, di sini ada pedoman, kalau ada tabel, masukin tabel, ada pedoman untuk tabel ya, kayak gini tabel. Kemudian gambar juga ada cara mengambil gambar ya. Usahakan semua yang diambil dari orang, tulis punya orang. Karena kita tidak tahu ya, nanti kena kasus repot lagi ya. Belum dipidana, kena ya didenda lain-lain ya. Kemudian setelah pembahasan kesimpulan ya. Semua dari pembahasan tadi di atas pendahuluan spasi 1,5. Ukuran tulisan 11 ya, jangan sampai 12, 11. 1,5 ya, nggak apa-apa 1,5. Nah, untuk rujukan nih. Rujukan di jurnal kita ini yang sering banyak salah. Kemudian saya harus report ya, kami report untuk bikin ulang itu. Kita kutipan langsung ya, body note, in note ya, body note gitu ya, body note. Jadi misalnya contohnya nih, Raja Gu, koma tahun terbitan ya, halaman 77. Misalnya adik-adik tidak pakai halaman pun nggak apa-apa ini ya. Tapi kalau nggak pakai halaman, semua nggak pakai halaman. Kalau pakai halaman, semua pakai halaman. Lebih bagusnya pakai halaman gitu. Raja Gu, misalnya penulisnya, kalau ada penulis kedua, tulis DKK nggak apa-apa, nggak tulis pun nggak apa-apa karena nanti tensi. Jadi jangan sampai ada yang pakai footnote ya. Deskripsi kita saya nggak kenal, kita pakai body note karena ini yang disarankan untuk akreditasi jurnal sekarang. Saya lihat harus pakai body note. Jadi misalnya adik-adik mengutip dari buku Arif, misalnya Arif Rahman ya, Arif 2015, kemudian halamannya .2 halaman gitu, halaman berapa yang diambil. Ini harus diperhatikan juga karena nanti penolakan dari kami akan kami lihat itu ya, sesuai dengan template atau tidak ya. Selama ini saya lihat ada yang ya macam-macam ya kekurangannya. Untuk daftar pustaka kita menggunakan Harvard ya. Harvard nih. Ikutin nih untuk daftar pustaka. Untuk buku ada ini, untuk kutipan dari skripsi, tesis, disertasi, maka bentuknya kayak gini. Al-Fikri A. Misalnya Albert Al-Fikri ya. Jadi nama awalnya itu disingkat, misalnya namanya Rahman, berarti Rahman Arif ya. Yang pertama Rahman, yang Arifnya itu di titik gitu, A aja, A titik gitu, nggak ditulis Arif ya. Ini entah kenapa kayak gini, tapi pedoman Harvard kayak gini kita ikutin ini yang diakui ya. Jadi misalnya Arif Rahman, A titik tahun 2016. Judul kalau skripsi ya judul skripsi, tesis judul tesis. Nah ini berlaku untuk yang lain ya. Coba lihat nanti misalnya buku, bagaimana pengutipan buku. Kemudian ada artikel jurnal juga ada ini pedoman pengutipan artikel jurnal ya. Misalnya Faisal juga ini ya. Paper, seminar, konferensi, misalnya apa nih, simposium yang tidak diterbitkan. Ya. Ini juga ada pedoman penulisannya. Hasil wawancara juga ada pedoman ya penulisannya. Jadi diikutin ini penting nih diikutin nih. Koran, saya lihat banyak yang ngutip koran di skripsi. Juga coba lihat juga pedoman penulisan kutipan koran Harvard ya. Nah ini di samping untuk keperluan adik-adik juga untuk membantu akreditasi fakultas ya. Kalau nanti kita dapat A kan yang bangga juga alumni gitu ya. Di samping untuk CV nanti akan dilihat ya. Sekian ya untuk pembahasan template jurnal sudah cukup nih. Saya kira ini sudah saya upload di Gym ini sudah ada ini untuk bentar saya lihat kembaliin. Nah, di Gym ini sudah ada pedoman download template jurnal. Nah, ini ikutin. Saya sarankan ketika nulis jurnal langsung di template-nya. Jadi ganti aja. Misalnya tadi yang
yang judul yang saya buat tuh diganti dengan judul adik-adik. Jangan buat sendiri. Dan tidak perlu dipisah jadi 2 bagian. Saya lihat ada yang pisah 2 bagian. Dikirimkan ke kami dalam bentuk Microsoft Word ya, jangan PDF, karena kalau PDF repot juga ini nanti nggak saya terima ya. Ini ada download pedoman online submission untuk yang tadi disampaikan Pak Arif, dan download surat pernyataan anti plagiat. Pak Sepo, ini kayaknya ada gangguan jaringan ya. Nah, halo Pak Sepo. Baik adik-adik sekalian, sambil kita menunggu mungkin dari Pak Sepo, kayaknya ada hambatan di jaringan, ada gangguan dan jaringan. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi bisa masuk lagi. Ya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu juga kami sampaikan bahwa nanti adik-adik di dalam jurnalnya perlu memasukkan literatur itu tulisan dosen sebelumnya. Ya. Dosennya sendiri ya, dosennya sendiri supaya untuk mendapatkan sitasi dan menaikkan grade lembaga kita juga ya, khususnya tulisan yang ditulis oleh pembimbing utama maupun pembimbing pendamping. Itu sangat penting ya, bagian dari kita mendukung dosen tersebut, juga bagian kita dalam meningkatkan akreditasi Fakultas Hukum ya. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri tadi dari Pak Arif. Itu pentingnya kita membuat akun ya. Nah, jadi kalau kita tidak punya akun, maka kita tidak bisa mengupload artikel kita, tidak bisa mengupload jurnal kita. Jadi adik-adik sekalian, ini sangat penting karena ke depan dari jurnal JIM, Resam maupun Suluh itu tidak menerima lagi jurnal dalam bentuk manual. Jadi jangan sampai nanti ada teman-teman dosen juga memberikan artikelnya dalam bentuk dalam bentuk manual. Ya, ini jangan, karena orang ini juga tidak sanggup. Tapi kalau ada tulisan-tulisan dari dosen, ada tulisan dari mahasiswa, itu langsung harus di-upload dalam bentuk OJS. Nah, salah satu cara bentuk upload dalam OJS itu tentunya harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, cara-cara membuat akun tadinya sudah disampaikan oleh Pak Arif ya. Kemudian dari Pak Saifullah juga sudah menyampaikan khususnya dalam jurnal JIM sendiri bahwa menggunakan JIM itu adalah suatu kewajiban bagi mahasiswa. Kalau kita bandingkan dengan Fakultas Hukum Unsyah, Kuala itu, mereka sudah JIM itu bahkan ada 3, ya, ada 4 jurnal mahasiswa, itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita tidak patah semangat, walaupun kita satu, namun kita punya optimis ya, punya semangat yang kuat, insya Allah kalau kita bersama-sama dalam mendukung ini, insya Allah akan bisa berhasil semuanya ya. Jadi dukungan ini bisa sukses kalau adik-adik sekalian yang mendukungnya juga. Jadi tanpa adik-adik sekalian, jurnal ini tidak bisa kita dukung. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita membutuhkan akreditasi Fakultas Hukum ini ke depan lebih baik, dan juga bagian dari kita untuk membuat jurnal kita itu bisa tersintakan. Nah, insya Allah di tahun ini program kita salah satunya adalah tersintanya jurnal ilmiah mahasiswa maupun jurnal Suluh dan Resam. Baik adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini sudah hadir Pak Saifullah. Dengan Pak Saifullah sudah habis materinya Pak Saifullah? Habis Pak. Sudah habis. Wis mari ya. Jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian,
ada kira-kira yang perlu ditanyakan. Di sini ada tim jurnal, ada Pak Budi juga ya, bagian dari tim jurnal, ada Pak Nasir juga bagian dari lab, karena jurnal ini juga punya relasi dengan lab ya. Setiap jurnal yang akan disubmit itu adalah jurnal yang sudah dicek plagiatnya sama lab. Nah, jadi bukan sembarangan mensubmit jurnal, tapi jurnal itu sudah disubmit terlebih dahulu sehingga jurnal yang akan dipublish itu bebas dari plagiasi. Baik, jadi sekalian silakan kalau ada yang bertanya. Mohon diisikan absensinya, karena kita juga berusaha yang isi absen itu akan kita berikan sertifikatnya, khususnya di dalam kesempatan ini. Nanti kalau sudah tutup acaranya tidak ada isi lagi, tidak ada lagi nanti minta sertifikat. Jadi, sertifikat itu diberikan pada saat setelah mengisikan absensi, ya. Ya. Ya, silakan kalau ditanyakan. Tadi ada Pak Raiza, mana mahasiswanya? Silakan Pak Raiza, yang sudah tunjuk tangan tadi. Untuk Pak Husni ada bertanya? Nanti saya juga berharap pada pengelola jurnal itu jangan diterima lagi jurnal dalam bentuk manual. Ya. Nah, jadi kalau diterima lagi berarti ini menyalahkan SOP yang sudah kita sepakati. Jadi kalau ada dosen yang ingin tulisannya dimuat di jurnal, maka dia harus membuat atau mensubmit lewat OJS. Itu sudah kita komitmen, mudah-mudahan tidak dilanggar. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kalau bertanya, apakah sudah paham berkaitan dengan cara membuat akun OJS? Nah, ini khususnya bagi mahasiswa yang tugas akhir, ya, yang akan melakukan yudisium. Nah, jadi dia tidak bisa mendaftar yudisium kalau dia tidak atau belum mensubmit jurnalnya ke dalam OJS. Jadi adik sekalian, kalau mau yudisium daftar insya Allah akan dibuka setelah Lebaran ini. Maka persyaratan yang pertama adalah mensubmit karya tulis ilmiah itu dalam jurnal JIM. Jadi jangan sampai nanti adik-adik sekalian terkendala tidak bisa mendaftar yudisium. Sudah paham? Kalau belum paham silakan ditanyakan. Ya, silakan adik-adik. Karena ini penting bagi kalian semua, ya, terutama yang sedang melakukan penyusunan proposal atau bahkan juga sudah tahap penyusunan skripsi. Jadi nanti tidak ada kendala bagaimana melakukan registrasi akun dan menyiapkan bagian porsi kecil dari skripsinya itu untuk dibuat menjadi karya ilmiah yang akan diupload ke JIM atau Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum. Karena itu merupakan kewajiban, ya. Jikapun nanti ada kendala, silakan nanti di WA melalui grup, ya, yang ada, ya. Jangan dijapri ke apakah saya atau ke Pak Saiful, karena kita nanti tidak sanggup untuk melayani menjawab pertanyaan jika dilakukan secara japri, karena hanya satu ke satu informasinya. Tapi kalau di dalam grup, maka nanti pertanyaan yang sama bisa diakomodir dan bisa dibaca seluruhnya oleh mahasiswa yang punya pertanyaan sama atau sejenis, ya. Jadi jangan dijapri kepada pengelola editor. Semuanya wajib melalui OJS, baik untuk submit maupun untuk proses-proses lanjutan dari submit tersebut. Dan komunikasinya itu adalah melalui email. Jadi pastikan email yang akan digunakan untuk registrasi itu memang milik sendiri
dan aktif, dapat diakses melalui smartphone adik-adik atau menggunakan media laptop atau PC. Ya. Tidak usah malu-malu untuk bertanya karena memang ini untuk kepentingan kita bersama. Ya, silakan. Pak, maksudnya apa, Pak? Ya, kira-kira ada? Ya, silakan Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mau tanya terkait jurnal itu. Di sini saya selaku semester 6 baru pertama kali mendengar hal ini, bahwa selaku mahasiswa itu harus, maksudnya bukan pertama kalinya, karena setahu saya yang mengupload ini biasanya untuk yang melakukan tugas akhir. Nah, bagi kami yang belum melakukan tugas akhir dalam semester ini tapi ingin menulis satu karya dan menguploadnya di jurnal, itu kami harus melakukan siapa, Pak? Yang pertama. Dan yang kedua, apakah terkait dengan adanya jurnal ilmiah ini, apakah ada grupnya, Pak? Nah, nanti kalau ada, minta tolong dibagiin linknya, Pak, biar kami pada bisa masuk, kayak gitu. Dan yang ketiga, nah kami kan ikut acara ini, acara seminar pembekalan ini. Nah, tadi Bapak PD1 mengatakan bahwa ada sertifikat untuk kami yang ikut pembekalan. Nah, di sini tapi kami belum nemu link untuk isi presensinya, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Presensi itu kan sudah ada di chat sebelah kanan itu. Di chat kan ada tuh. Itu ada, silahkan isi form presensi kegiatan ini di tautan HTTP form itu ya. Nah, makasih Tuti ya. Jadi jurnal kalau memang duluan di submit itu juga sangat bagus ya, kita akui juga. Namun jurnal yang itu atau naskah jurnal itu adalah naskah yang punya keterkaitan dengan skripsi. Nah, jadi punya keterkaitan dengan skripsi atau salah satu dari skripsi, pertanyaan-pertanyaan skripsi itu boleh. Namun yang tidak dibolehkan adalah yang tidak punya korelasi. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Namun kalau yang punya korelasi dengan skripsi itu boleh. Jadi kalau dia sudah punya submit, nanti di dalam berikutnya memang tidak kita wajibkan lagi untuk dia submit kembali karena dia sudah submit duluan. Namun harus dipastikan bahwa naskah tulisannya itu ya, berkolerasi dengan skripsi yang dia tuliskan gitu, atau bagian dari skripsi yang dia tuliskan. Itu kemudian kalau ada yang tambahan dari Pak Arif mungkin dari step sekolah ada. Ya, ada yang lain silakan ditanyakan. Ya Pak, saya Pak. Ya, Ridho Susanto, ya silakan Ridho. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridho Susanto dari mahasiswa Fakultas Hukum Kursen Tata Negara 2016 mau bertanya nih Pak mengenai jurnal ya kan. Ini kan salah satu hal yang baru bagi kami lah gitu Pak, yang semester akhir gitu. Nah, di sini yang saya tanyakan, nah tadi kan apa namanya di sini Pak, dalam penulisan jurnal nanti karya ilmiah ini ada nggak itu Pak bimbingan dari dosen ataupun dari pembimbing kami mengenai sistematika penulisan karya ilmiah Pak, atau jurnal ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karya ilmiah yang kami tulis ini harus berkolaborasi dengan judul skripsi kami gitu Pak. Nah, mungkin di sini kalau seandainya nih Pak ya, kita mau buat jurnal gitu, masing-masing dari mahasiswa semester akhir kan minimal 1 gitu Pak. Kalau seandainya dia mau buat lebih gitu Pak, karena mungkin ada pembahasan itu yang menarik bagi dia tuh gimana Pak? Boleh nggak lebih gitu Pak ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai sistematika penulisan gitu Pak. Di sini kan tadi dari pemateri kan tadi udah dijelasin gitu tata cara penulisannya mulai dari spasi dan sebagainya itu kan
cukup berbeda lah dengan penelitian skripsi gitu ya Pak. Nah, itu nanti ada nggak Pak kami dapatkan mengenai tata cara penulisan itu? Itu sih Pak ya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik, Ridho Susanto. Ini ada Pak Saifullah. Secara langsung dijawab dari pertanyaan Saudara Ridho Susanto berkaitan dengan sistematika penulisan. Nah, ini tadi saya belum tahu dari mana dia ambil sistematikanya. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, apakah dosen pembimbing juga ikut serta? Ya, itu memang betul ikut serta juga dosen pembimbingnya. Ya, namun yang melaksanakan itu adalah mahasiswa. Ya. Dosen pembimbing hanyalah mengarahkan apa saja yang hendak dituliskan di sana. Kemudian tentunya tulisan-tulisan itu tulisan yang berkolerasi dengan skripsi. Jadi kalau dia lebih dari tidak lebih, maksudnya lebih dari satu, ya ini juga sangat baik, tidak masalah. Lebih baik. Artinya, ya, nanti kan dari satu skripsi itu bisa pecah-pecah 2, pecah 3 dan sebagainya. Itu sangat baik kalau memang itu lebih dari satu. Namun kita tidak, yang kita wajibkan itu hanya satu. Namun kalau lebih dari satu itu lebih baik. Oke, silakan Pak Saifullah bisa menjelaskan sedikit berkaitan dengan sistematika penulisan dari mana mereka ambil. Terima kasih Pak Faisal atas kesempatannya. Untuk sistematika penulisan ya, itu bisa dilihat di template ya. Sedangkan untuk jurnal ini nggak ada bimbingan sebenarnya dari pembimbing, tetapi mahasiswa boleh didampingi oleh pembimbing untuk penulisannya. Misalnya konsultasi, Pak, saya buat jurnal ya, gimana lain-lain. Karena pada dasarnya jurnal ilmiah mahasiswa ini adalah ringkasan dari skripsi. Jadi oke, kayaknya Pak Saifullah, ya, kayaknya Pak Saifullah masih ada gangguan lagi ya. Gangguan itu tidak hanya di darat, tapi udara juga punya gangguan. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Oke, silakan Pak Arif, ada sedikit penambahan. Baik, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saiful tadi. Mungkin karena beliau memang monggo, silakan siswa pecahkan. Iya Pak. Mana Pak Saiful, bisa lanjutkan? Jaringan nggak pas, Pak. Oke. Baik, silakan Pak Arif. Saya tambahkan, adik-adik, yang tadi saya ditanyakan oleh Ridho bahwa dari dosen pembimbing utama maupun pendamping pada proses penulisan jurnal ini itu memang tidak ikut banyak terlibat, ya, tidak ikut banyak terlibat dalam penulisannya. Kenapa? Karena adik-adik hanya tinggal membuat intisari dari tulisan yang sudah dihasilkan dalam skripsi itu atau dari proposal itu menjadi tulisan yang singkat. Artinya ada beberapa bagian dari penelitian skripsi adik-adik itu, misalnya pada bagian metodologi, ya, itu tidak perlu disampaikan siapa responden, informan atau sebagainya, cukup disampaikan hanya metodologinya saja. Kemudian dari hasil penelitiannya itu langsung merujuk kepada data-data yang ditemukan sesuai dengan fakta di lapangan. Tidak perlu menyampaikan teori-teori yang terkait dengan data-data yang sudah ditemukan di lapangan itu. Teori-teori itu disampaikan pada bagian pendahuluan. Ya. Jadi saya pikir adik-adik itu tidak akan terlalu sulit dalam menuliskan atau merumuskan intisari dari skripsi menjadi tulisan jurnal. Itu yang pertama. Namun seandainya dosennya bersedia, karena di sini saya berpikir bahwa tulisan adik-adik akan diformat ke dalam bentuk jurnal, ini menjadi hal atau ada hubungan simbiosis mutualisme, ya. Karena kalau adik-adik itu menuliskan nama penulis kedua itu adalah pembimbing pertama,
dan penulis kedua itu penulis ketiga adalah pembimbing kedua, maka mereka mendapatkan manfaat. Ya, mereka akan mendapatkan manfaat terutama dalam pengukuran kinerja mereka, sehingga adik-adik boleh berharap, boleh bertanya kepada mereka untuk mendapatkan sentuhan akhir ya dari tulisan-tulisan yang sudah dibuat itu menjadi sebuah karya ilmiah yang memenuhi syarat sesuai dengan selingkung yang format di dalam jurnal ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi tidak ada salahnya bagi adik-adik menyampaikan hal ini. Pak, saya mau buat jurnal, nanti penulis kedua dan ketiganya adalah bapak-bapak atau ibu sebagai pemimpin saya. Bagaimana saya harus format tulisan yang sudah selesai ini dalam bentuk skripsi. Nah, silakan minta masukan-masukan itu. Ya, itu merupakan hal yang sangat baik bagi adik-adik sendiri untuk mendapatkan sentuhan akhir dalam penulisan karya ilmiahnya, dan bagi dosen juga mereka mendapatkan semacam atau nilai dalam pengukuran kinerjanya nanti. Ya, yang pertama. Yang kedua, kalau adik-adik memang memiliki pemikiran baik, ini pemikiran saya, ya, baik terkait dengan penulisan skripsi ataupun pemikiran lain yang sifatnya berasal dari sebuah artikel atau tulisan karya populer di koran, yang kemudian itu bisa ditemukan pokok permasalahan hukumnya, ini sangat baik. Saya pikir juga tidak masalah kalau adik-adik kemudian mengeksplor, melakukan penelusuran data-data pendukung, mengkorelasikannya dengan teori-teori yang relevan, ya, yang mutakhir, untuk kemudian dikirimkan menjadi sebuah karya ilmiah. Saya pikir itu tidak menjadi hambatan bagi adik untuk mengirimkan tulisan, karena memperbanyak tulisan di jurnal itu juga berguna bagi adik ketika suatu saat apakah menjadi dosen atau menjadi pekerja dalam bidang apapun, itu pasti akan menambah CV, ya. Jadi tidak masalah. Bahkan kalau misalnya tulisan skripsinya itu bisa dipecah menjadi atau diteliti lagi dari 3 permasalahan identifikasi masalah yang ditemukan, bisa dipecah lagi itu menjadi sebuah tulisan-tulisan yang terpisah. Itu juga sangat baik. Ya, artinya adik-adik mampu menggali permasalahan lebih mendalam dari sebuah identifikasi masalah, ya, sesuai dengan teori-teori yang relevan dan mutakhir. Nah, kemudian untuk pedoman penulisan atau yang disebut dengan selingkung pada jurnal ilmiah ini memang berbeda-beda. Memang berbeda dengan gaya atau teknis penulisan karya ilmiah pada skripsi. Jauh berbeda. Kenapa? Karena kalau skripsi itu kan format penulisan formal di kampus. Tulisannya harus lengkap, mulai dari data dukung, identifikasi masalah, data yang ditemukan, kemudian kesimpulan sampai dengan referensi. Nah, karena jurnal ini merupakan ringkasan, tulisannya juga harus seringkas mungkin dan seefektif mungkin. Kenapa? Karena jurnal kan tidak tebal-tebal biasanya. Nah, tinggal diikuti saja pedoman yang sudah di-upload atau disediakan pada masing-masing jurnal ilmiah itu. Bahkan gaya selingkung antar jurnal, baik jurnal ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum, jurnal ilmiah mahasiswa pada Unsia atau universitas yang lain, itu juga bisa berbeda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada pengelola jurnal. Nah, adik-adik tinggal mengikuti saja. Ya, setelah tulisannya selesai, baru kemudian diformat sesuai dengan gaya selingkung yang ditetapkan. Nah, ini akan mempermudah proses review dari itu. Ya. Nah, demikian ya, Ridho, dan juga bagi adik-adik semuanya, informasinya bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada terima kasih Pak Arif. Tadi sudah diberikan penjelasan ya, artinya sangat baik kalau ada mahasiswa yang bisa menulis lebih dari satu. Nah, ini juga sangat mendukung akreditasi fakultas. Nah, jadi adik-adik sekalian, banyak hal yang bisa dilakukan dalam membuat akreditasi fakultas itu lebih baik. Ya, salah satunya melalui karya tulis ilmiah mahasiswa.
Ada yang lain? Tadi ada Bu Kaprodi tadi ada ingin menyampaikan. Bu Ramziati ada? Oke, yang lain mungkin silakan kalau ada yang bertanya. Nah, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa jurnal yang akan di-submit itu adalah naskah jurnal yang sudah dilakukan cek plagiasi melalui lab Fakultas Hukum. Nah, cara cek plagiasi ini juga tidak rumit karena semuanya kita serba daring. Tidak perlu adik-adik sekalian untuk menjumpai ketua lab, ya, tapi langsung bisa melalui email yang sudah diberikan. Kemudian nanti kalau masih banyak yang perlu diperbaiki, ini juga akan disampaikan lagi melalui email. Ini sangat mudah sebenarnya adik-adik sekalian, kita bekerja sekarang, tidak mesti datang ke fakultas, tapi di mana-mana kita bisa melaksanakan. Ya. Yang penting adalah kita sama-sama harus belajar supaya tujuan dari adik-adik sekalian cepat menyelesaikan perkuliahan ini terwujudkan. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita tutup. Ya. Ada? Sudah. Oke, baik sekalian, Bapak Ibu sekalian, dosen Fakultas Hukum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik mahasiswa yang kami cintai, semoga kita semua adalah penghuni-penghuni surga yang dirindukan oleh bidadari-bidadari. Semoga kita terus melaksanakan ibadah kita sampai tuntas. Tinggal 3 hari lagi, kita maksimalkan. Hari ini sudah kita niatkan sambil kita belajar, sambil kita beribadah. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi menjadi amalan solehan, ya, amal yang soleh. Itu juga dari Pak Saifullah juga menjadi amal yang soleh, ya. Karena amal soleh itu salah satunya adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi luar biasa dari Pak Arif tadi, Pak Saifullah tadi memberikan ilmu bagi kita. Saya juga tadi lagi belajar juga berkaitan dengan bagaimana mensubmit OJS, ya. Nah, jadi sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah paham berkaitan dengan OJS, semoga ke depan bisa kita laksanakan, karena OJS ini tidak hanya di Fakultas Hukum, tapi juga ada di jurnal-jurnal lainnya. Dan kita doakan juga, semoga jurnal kita bisa segera terakreditasi. Nah, ini semua adalah dukungan dari adik sekalian, dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, saya selaku moderator pada hari ini, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kedua pemateri, Pak Arif Rahman dan Pak Saifullah, dan Pak dosen yang berhadir pada hari ini. Insya Allah sertifikat akan kita proses terus, mudah-mudahan. Kemudian terima kasih bagi adik sekalian, kita bersama dalam mewujudkan Fakultas Hukum lebih hebat ke depan. Ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin lift